soal yang lagi pagar laut Pak. Ini, Pak, Oh begini, kalau pagar laut itu secara teknis mungkin di Menteri KKP ya. Ya kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira sudah bukan kapasitas saya secara teknis untuk menyampaikan. Kita hargai saja yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tapi perlu saya sampaikan bahwa pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian ATR BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Nah, saya kira ini Kementerian ATR BPN sangat bijak untuk melaksanakan itu. Dan ingat bahwa seluruh pelayanan masyarakat ini, ya, baik SHM, SHGB, itu kita bisa melihat di aplikasi Sentuh Tanahku, ya, maupun di Bumi ATR. Kita lihat kapan didaftarkan dan kapan sertifikat itu dikeluarkan. Ya. Jadi pelayanan sampai hari ini pun terus dilakukan. Ya. Kalau ingin melihat wartawan pelayanannya ini mulai kapan dan sampai kapan, itu bisa dilihat itu semua ini. Ya, saya kira kalau mau buka Sentuh Tanahku silakan, ya. Ini mulai kapan silakan. Kalau mungkin tanya lagi itu dimulai kapan, bisa dilihat. Mungkin mulai tahun 2021 sampai kapan itu bisa dilihat. Karena terbuka, nggak mungkin bisa disembunyikan. Masyarakat bisa melihat semuanya. Tapi ya, apa? Bapak mengetahui nggak Pak, maksudnya SHM, SHGB itu seperti apa sih Pak? Begini, saya sampaikan bahwa untuk pelayanan sertifikat ini kan sangat luas, ya, seluruh Indonesia. Sekali lagi, delegasi diserahkan kepada Kakantah, ya. Namun agar ada mitigasi jika di lapangan terjadi permasalahan, Menteri ATR pada waktu itu tahun 2022 itu memberikan surat edaran SE nomor 12 tahun 2022 yang diserahkan kepada seluruh Kantah, Kanwil, yang isinya apabila terjadi anomali wilayah itu segera diidentifikasi
kemudian diinventarisir dan dilaporkan ke pusat untuk melakukan koreksi. Ya, demikian juga apabila dalam satu permasalahan di wilayah ketika proses pembuatan sertifikat ada laporan masyarakat atau BUMAS, ya, maka akan kita turunkan APIB, ya, atau kita turunkan IBI, Inspektorat Bagian Investigasi untuk wilayah tersebut. Apabila dinyatakan bahwa itu bisa dilanjutkan atau tidak, maka ada perintah atau diserahkan kepada wilayah, diserahkan untuk menyelesaikan dengan beberapa syarat. Sehingga proses pembuatan sertifikat itu tidak mudah, melalui beberapa tahap, termasuk apabila ada pengaduan masyarakat, sekali lagi akan kita turunkan inspektorat. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.